sahabat Ambi dimanapun Anda berada. Maaf ya, suaranya Ambi sudah kehabisan. Karena di BRJ ini kita mesti fit. Cuacanya dingin sekali di sini. Jadi maaf suaranya jadi serak-serak becek. Tapi nggak apa-apa, semoga tetap sadu terdengar. Karena kali ini di stand Jawa Timur kita ketemu dengan seorang anak muda, sosok anak muda yang luar biasa. Beliau ini ada bersama teman-teman satu geng ya, iya, dengan satu geng dengan teman gitu. Memberi nama usaha mereka itu Abjek. Abjek itu apa, kita nanti akan tanya kepada beliau karena kebetulan kali ini yang hadir ini sebenarnya ada juga Mbak Lia ada. Yeah. Tapi kali ini Mbak Lia lagi pulang, gantian oper tugas. Jadi sekarang ada Mas siapa ini? Mas Nanu. Oke, Mas Nanu. Atau Mas Pogang gitu ya. Mas Nanu, kenalin deh kenapa namanya bikin nama Abjek nih. Dan ini adalah recycle dari bahan jeans ya. Bahan jeans yang tidak terpakai di recycle untuk jadi sepatu, tas dan lain sebagainya. Gimana nih ceritanya nih Mas Nanu? Abjek ini kan sesuai nama ini kan awal kita ini upcycle, di tengahnya itu ada waste project. Jadi kita memang ada ide untuk mengupcycle barang-barang yang mungkin dianggap orang itu sudah tidak bisa dipakai gitu, ya, kurang bisa dimanfaatkan. Nah, kita muncul ide itu ini sebenarnya dari dari Lia Nirawati itu kan, terus sharing dengan kita, terselip ide gitu kan, ide untuk gimana ya, artinya dari isu lingkungan, artinya isu fashion yang berkembang hari ini itu kan banyak sekali yang belum bisa dimanfaatkan atau dimaksimalkan gitu. Kita juga ini melihat perkembangan fast fashion hari ini itu kan juga bisa dikatakan miris kan. Yeah. Banyak produsen ini bahan kain dan sebagainya atau bahan jeans dan sebagainya, dimana untuk proses produksi itu membutuhkan air yang sangat banyak sekali kan ketika dihitung. Kemarin kita juga ada ini dari Nexus itu juga semacam riset itu, jeans perputaran dalam 1 tahun sampai berapa ini itu bisa ini membungkus produksi jeans ya, mulai tahun berapa itu saya lupa lah, itu sudah bisa buat membungkus ini bumi ini. Wah. Sampai segitu, bener sekali. Itu salah satu riset dari Nexus GT apa gitu, sampai lupa. Tapi bisa dicari itu. Nah, itu tahun berapa itu. Dan dari situlah kita juga akhirnya benar-benar kita godok ini, artinya ide dari Lia itu kita terima jadinya. Akhirnya kita ketemulah dengan teman-teman yang seide, sevisi, semisi gitu kan, bentuk sebuah tim. Artinya namanya memang kita upcycle, karena upcycle project ini nanti kedepannya juga tidak hanya dalam berupa jeans gitu, tapi recycle seluruh barang bisa gitu. Jadi artinya yang dianggap itu nanti biasanya nih barang-barang yang dianggap sebagian besar orang itu kurang bisa dimanfaatkan kayak gitu, itu akan mencoba dimanfaatkan oleh Abjek gitu tadi. Sebelumnya kita juga ini artinya kita juga kadang ada asesmen dengan untuk geraknya di persampahan atau apa, untuk semacam gitulah, lagi belajar ke daur ulang. Kadang juga belajari orang-orang untuk memanfaatkan limbah perca kayak yang jadi tas itu kan, juga jadi tas gini juga gitu. Terus ini sepatu-sepatu ini kan kalau itu limbah otomatis kan biasanya antara kanan dan kiri kan nggak bisa sama. Betul. Ini kok akhirnya bisa diakalin sama, itu gimana nih? Ini bukan diakalin sama sebenarnya ya. Gini. Kalau kita lihat celana jeans gitu kan ya. Yeah. Nah, celana jeans itu kan motif kanan kiri, depan dan belakang itu kan mesti ada perbedaan gitu. Yeah. Nah, sebisa mungkin kita memang ini membuatnya itu semirip mungkin antara kanan dan kiri, tapi itu kemungkinan kecil juga artinya. Dan kita memang tidak mensiasati dengan kayak tempel itu, memang bukan, kita benar-benar dari ini celana kita desain sedemikian rupa itu
sebisa mungkin jadi produk yang nantinya berkualitas, dan kita benar-benar milih untuk itu. Untuk bahan sendiri, mulai dari yang bahan yang kita terima memang benar-benar sudah kita pilih, kita filter terlebih dahulu. Apakah ini diterima dari maaf nih ya, Iya. pemulung, ataukah ada yang setor teman-teman, ataukah nyari, atau bagaimana ini? Gini. Untuk bahan baku yang kita terima itu gini, ini kita juga ini arahnya ke pemberdayaan jangka panjangnya. Kita ada teman-teman yang bergerak di persampahan. Mereka juga ada tempat penampungan bahan, itu kan banyak juga tuh limbah-limbah yang bisa dimanfaatkan. Akhirnya kita ambil dari mereka. Selain mereka jadi ini sampingan, artinya kan uang tambahan jajan, kita juga beli itu. Tapi kita juga membuka untuk hibah, misalkan ada yang pengen donasi dan sebagainya. Tapi sementara ini untuk yang kita beli bahan bakunya itu masih lokal Mojokerto aja. Yang di luar kita memang belum siap untuk itu. Kita masih berani belinya misalnya bahan baku itu dari teman-teman yang lokal. Kita ada teman yang di bidang itu. Jadi untuk semua bahan jeans ini diterima dari teman-teman yang memang mereka mencari bahan-bahan jeans bekas, tapi masih dalam wilayah Mojokerto, belum di luar Mojokerto. Belum memang. Walaupun sebanyak ini ya, banyak banget ini. Banyak juga, ini di rumah juga udah banyak banget kita beli itu. Dan ada juga yang donasi gitu. Dan ada nggak kegiatan sosial juga kalau misalkan ada yang donasi gitu, Mas? Ada kedepannya. Ini sebenarnya padat banget sih. Kadang nih Sili ya, artinya setelah kita anggap ownernya kita itu kan kadang juga memberikan ini pelatihan. Dia juga biasanya mentor kan di beberapa kegiatan itu. Kadang juga bareng dengan beberapa dinas gitu kan, atau juga teman-teman yang lain gitu. Kalau teman-teman yang cowok-cowok ini, kita biasanya bergeraknya di lingkungan. Kita juga ada tempat dampingan di situ. Gitu. Jadi kita sinkron di situ kan, sinkron dengan ini. Kita juga upaya konsep pemberdayaan di beberapa daerah pinggir gitu kan. Ngomong persampahan, ngomong itu mereka ini penguatan semacam wisata lokal dan sebagainya, kearifan lokal dan lain-lain itu. Berarti sebenarnya kalau misalkan ada teman-teman nih ya, mungkin di pinggiran yang mereka butuh pekerjaan, mereka nggak ada pekerjaan, berarti bisa belajar di Abjek untuk tahu bagaimana sih memanfaatkan barang bekas atau barang limbah ini untuk mereka nanti bisa bekerja menghasilkan uang sendiri kan gitu. Iya, betul. Kok bisa berarti itu ya? Sebenarnya kita, ya itu termasuk ini set plan kita di menengah panjang lah. Artinya kita sudah ada set plan setahun ini yang kita lakukan, meskipun kita masih baru kan. Terus set plan untuk tahun kedua kita. Jangka-jangka itu sudah kita coba siapkan, artinya kan. Termasuk juga untuk ini teman-teman yang misalnya ingin belajar dengan kita, sharing atau apalah, mungkin yang kita bisa memberi manfaat apa, atau apa yang mereka bisa ambil dari kita floor juga di situ gitu. Lumayan enggak omsetnya untuk setiap bulannya ini, Mas Nano? Kita targetan omset sih ini belum ada targetan sih ya. Cuman hari ini kan kita baru, terus produk kita sebenarnya juga masih terbatas sebenarnya. Nah, ini kemarin kita juga harusnya soft launching ini. Cuman karena kita ikut di PRJ ini, jadi produk yang stok yang ada di outlet kita bawa. Di sana kayaknya kosong nih. Dan alhamdulillah karena respon juga bagus. Laris manis di sini. Iya benar, laris lah, alhamdulillah. Lumayan juga di sini. Ada harapan nggak Mas Nano nih untuk anak-anak muda ini? Harapannya yang jelas ini, banyak sekali ini pandai-pandai membaca peluang di sekitaran kita. Itu aja sih, artinya karena dari situ itu kita ini akan tahu dengan apa yang harus kita lakukan kan gitu. Intinya dari pengalaman dan sebagainya. Pokoknya jangan pernah berhenti belajar gitulah intinya. Oh, jangan pernah berhenti betul, belajar. Dan jangan pernah berhenti berbagi, karena di sini sebenarnya
selain kita ini membuat ini, kita juga bisa berbagi ilmu dengan yang lain gitu. Nggak pelit ilmu lah gitu intinya gitu. Setuju deh Mas Nano, keren sekali anak muda. Hai sahabat Tami, keren sekali kan orang di samping kami ini dengan pesan yang sama dan tetap pesan yang sama bahwa jangan pernah lelah berbuat kebaikan karena kebaikan pasti akan mendapat kebaikan. Salam sukses, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.